tunas barunya langsung bermunculan, daunnya juga langsung hijau, padahal ini baru 3 hari dari ngocor kemarin. Ini hanya kohe ayam aja, nggak perlu M4, nggak perlu molase, nggak perlu trichoderma, nggak perlu yang macam-macam lah. Ini cuman kohe ayam aja, terus dicampur air 200 liter, kemudian dikasih tanah dari kebun bambu. Nah ini hasilnya, ini sudah terfermentasi. Kalau untuk cara penggunaannya mudah, diambil air ini 1 gelas, terus kemudian pakai NPK sekitar 3 sendok aja, NPK 16 mutiara, terus dicampurkan di air 16 liter. Assalamualaikum sahabat tani semua, ketemu lagi dengan saya di Nanjung Rahayu Farm. Sahabat, ini adalah tanaman seledri yang beberapa hari ke belakang kita lakukan pengocoran dengan menggunakan air larutan kohe ayam dan juga NPK sedikit ya. Ini hasilnya ini di 3 hari setelah kocor. Sekarang tanamannya udah semakin subur, udah keluar banyak tunas, terus daun-daun yang atasnya yang tadinya kuning, banyak kan tadinya kuningnya, sekarang sudah hijau. Nah, namun masih ada juga beberapa yang masih kuning, itu karena sel daunnya sudah mati. Nah sahabat, ini adalah hasil pengocoran menggunakan kohe ayam yang kita rendam dengan air 200 liter. Kita fermentasi, tapi kita waktu itu memfermentasi kohe ayamnya tanpa M4, tanpa molase, tanpa tambahan bakteri dan juga jamur trichoderma. Kita tidak menggunakan trichogy atau anfus atau apapun, kita hanya menggunakan kohe ayam sekarung, kemudian air 200 liter, kemudian kita menambahkan tanah dari kebun bambu. Nanti kalau sahabat butuh informasinya, saya akan buatkan videonya cara membuat pupuk organik cairnya ya. Dan kita lihat sekarang umur tanaman seledri ini sekitar 11 hari atau 12 hari sampai hari ini ya, 12 hari setelah tanam. Dan ini baru kita lakukan pengocoran beberapa hari lalu, dan ini hasil dari pengocoran yang kita lakukan. Sekarang tanaman seledrinya sudah gemuk dan juga banyak mengeluarkan tunas. Sebentar lagi tanaman seledri ini akan kita lakukan penyemprotan dengan fungisida dan insektisida dan juga nutrisi pupuk daun ya. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu ini tanamannya hasil dari pengocoran kemarin. Nah sahabat, lihat ini ada tunas-tunas baru yang keluar dari pangkal batang ya. Tunas-tunas itu nantinya akan membuat rumpun tanaman seledri ini besar. Dan ini adalah tips merawat tanaman seledri yang biasa saya lakukan ketika umur seledri itu masih beberapa hari. Nah, ini sudah lumayan sudah lumayan subur ya. Ini ke sana tuh. Untuk populasi tanaman seledri yang saya tanam ini semuanya ada sekitar 15.000 pohon ya sahabat, di lahan setengah hektar. Mantap ya. Ini tanaman seledrinya jenis Amigo. Ini seledri ini bisa dipanen di usia 40 HST sampai 70 HST. Jadi kalau mau maksimal didiamkan sampai umur 70 HST. Kalau kita misalkan mau panen muda di 40 HST juga udah bisa dipanen. Nah kalau ini lubang ini tujuannya buat menyimpan pupuk dasar untuk tanaman terong. Jadi seledri ini nantinya akan saya tumpang sari dengan terong, supaya nanti pas begitu panen seledri, terong di lahan ini juga sudah besar. Jadi kita nggak nunggu seledri habis dulu baru tanam lagi, tapi kita sambil merawat seledri sambil nunggu terong besar. Ini semuanya sudah dilubangin. Di antara tanaman seledri ini akan dikasih pupuk dasar yang nantinya bukan hanya untuk memberi makan terong, tapi juga seledrinya juga ikut makan. Nanti kalau kita sudah simpan pupuk dasar di sana, kohe ayam ya,
sudah disimpan di sana. Nanti akar seledri juga akan nyampe ke sana. Itu semuanya sudah kita kerjakan semua. Dan ini penampakan tanaman seledri di usia 12 hari setelah tanam yang sudah kita lakukan pengocoran beberapa hari lalu menggunakan pupuk organik cair, yaitu dari rendaman kohe ayam dan sedikit NPK. Untuk dosis yang saya gunakan waktu itu, dosis NPK-nya sekitar 1 kilo untuk drum 200 liter, ditambah air rendaman kohe ayamnya 2 ember. 2 ember ya, 2 ember hitam itu. Nah, jadi sangat irit ya sahabat. Jadi kita bertani itu kita nyari cara supaya nggak keluar banyak modal. Nah, dan salah satu caranya adalah seperti ini. Coba kita cek di lokasi yang lain. Nah, ini juga, ini masih ada daun kuning-kuning 1-2, tapi nantinya juga akan hijau kembali kok. Ini karena apa? Karena stres waktu tanam waktu itu. Kemudian nantinya jika sudah keburu pekerjaannya ya, nantinya kita akan buang-buangin nih daun-daun yang kuningnya yang tadinya bekas nempel di plastik musa seperti ini. Kan saya buang-buangin semuanya supaya nanti yang tersisa daun-daun mudanya yang bisa tumbuh subur. Nah, baik sobat, ini adalah penampakan di bedengan yang lain tanaman seledrinya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pelarutan pupuknya yang kemarin saya pakai. Sekarang kita langsung lihat larutan pupuknya seperti apa dan bagaimana cara penggunaannya. Simak terus ya. Nah, baik, ini adalah larutan pupuk yang kita fermentasi ya, tapi tanpa M4, tanpa molase, tanpa trichoderma, trichozy atau apa. Kita hanya melakukan melarutkan pupuknya hanya kohe ayam, kemudian memakai tanah dari kebun bambu, lalu kita penuhin airnya sampai 200 liter, lalu kita simpan 1 minggu. Dan ini terbukti sahabat, terbukti pupuknya terfermentasi. Buktinya ini pupuk sudah tidak berbau, sekarang sudah tidak berbau dan ini sudah siap digunakan. Dan lihat jamur-jamurnya, mantap sahabat ya. Jadi penggunaannya untuk 1 ember 20 liter kita menggunakan 1 gelas atau 200 ml untuk ember 200 liter. Kemudian kita menggunakan 3 sendok NPK. Dan untuk 1 drum saya menggunakan 1 ember sampai 2 ember dan NPK-nya 1 kilo. Seperti itu sobat. Baik, mungkin itu dulu sobat ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Buat sobat semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.